Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Siang ini saya Saifuddin Ansori bersama dengan Bapak Suryadi. Kebetulan beliau adalah guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Aikmal. Pada kesempatan ini kami akan berbincang, melakukan percakapan dengan beliau yang terkait dengan rencana beliau dalam kegiatan pembelajaran. Namun sebelumnya kita sapa dulu Pak Suryadi ya. Apa kabar Pak Suryadi? Alhamdulillah baik. Selalu semangat Pak ya. Alhamdulillah ya. Pak Suryadi, kira-kira masalah yang Bapak hadapi di kelas ya selama ini seperti apa? Ya, pertama suatu keinginan kita untuk membawa anak dalam kegiatan KBM itu adalah bagaimana prestasi-prestasi yang setelah kita evaluasi itu bisa kita tingkatkan lagi. Nah, namun di sini tentu selama kegiatan KBM itu beberapa kendala pasti ada. Nah, yang pertama mungkin ini terkait dengan kedisiplinan anak. Ya. Nah, itu sejauh mana kita kelola dalam mengatur kegiatan KBM dalam menerapkan sebuah model pembelajaran sehingga dalam mencapai satu target suatu materi bisa meningkatkan hasil yang lebih bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu ini mungkin masalah kita bersama, semangat anak dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, di sini mungkin perlu kita memahami sebuah model dalam pembelajaran itu harus ditingkatkan. Kemudian menambah dari sisi evaluasi, tentu fasilitas untuk membuat skenario dalam sebuah pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Nah, itu sementara yang bisa kita analisa Ya. untuk meningkatkan kegiatan belajar, untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak. Oh ya. Jadi setiap guru tentu punya harapan Pak terhadap muridnya, yaitu prestasi murid ini dapat terus ditingkatkan Pak ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, namun
dalam praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Suryadi banyak menemui kendala-kendala ya Pak ya. Kalau saya catat di sini ada 3 kendala utama atau 3 masalah yang selama ini Pak Suryadi masih keluhkan ya. Yang pertama yang saya tangkap itu adalah masalah kedisiplinan anak Pak ya. Kemudian yang kedua adalah semangat murid dalam belajar yang menurut Pak Suryadi ini masih rendah ya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan evaluasi mungkin yang perlu ditingkatkan seperti itu kira-kira Pak ya. Kedisiplinan murid yang Bapak lihat selama ini seperti apa dalam pengalaman Bapak sehari-hari mengajar? Nah, kita evaluasi dari setiap angkatan kelas itu tentu itu sebagai pembanding utama yang kita jadikan acuan melihat tingkat kedisiplinan anak didik kita. Nah, mungkin ini adaptasi mereka, terutama yang di kelas 10 saat ini, kedisiplinan mereka agak kurang. Nah, mungkin ini aturan-aturan beberapa di sekolah ini belum bisa mereka cerna secara lebih detail, terutama dalam kegiatan KBM yang mereka ikuti di kelas. Ya. Nah, itu yang sementara yang kita bisa pahami. Oke, jadi Bapak merefleksi dengan cara membandingkan murid-murid kita sebelum-sebelumnya Pak ya, tahun-tahun yang lalu. Kalau dibandingkan tingkat kedisiplinannya menurut Pak Suryadi yang saya tangkap itu masih kurang dibanding angkatan-angkatan sebelumnya ya. Terutama di kelas 10 Pak ya. Di kelas 10 atau mungkin kita bisa memahami ya kalau kelas 10 ini kan mereka 2 tahun sebelumnya itu pembelajaran tatap mukanya itu kan hampir kita bilang tidak ada ya karena pandemi Pak ya. Mungkin itu bisa juga mempengaruhi kedisiplinan murid kita. Jadi mereka jadi terbiasa untuk belajar santai karena belajarnya daring, jauh dari kontrol guru. Seperti itu mungkin Pak. Ya, itu bisa menjadi salah satu sebab karena mereka selama 2 tahun dari tahun 2019 sampai 2020 itu mungkin khususnya kita di Lombok ada bencana sehingga model pembelajarannya yang diikuti anak-anak terkendala secara langsung. Nah, itu juga arahnya semangat belajar ketika melihat kondisi dan aturan sekolah yang mereka tempati yang baru, khususnya yang di kelas 10 yang baru SMA ini, mungkin adaptasinya agak lambat gitu, sehingga itu membuat mereka mungkin bagaimana solusi yang tepat kita juga tetap akan usahakan sehingga semangat kembali lagi ketika disiplin itu meningkat, maka mungkin semangat belajar selain model-model yang kita terapkan nanti bisa diikuti oleh anak-anak kita. Iya, jadi kita flashback 2 tahun ini selain ada pandemi, ada bencana gempa bumi juga ya, sehingga KBM itu tidak berjalan secara efektif. Kemudian anak-anak yang terbiasa santai di SMP ini masuk ke lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Eikmul yang memang menerapkan disiplin yang cukup ketat ya, sehingga mereka harus butuh penyesuaian mungkin Pak ya, penyesuaian. Kemudian Bapak tadi menyebutkan ada kedisiplinan, ada semangat anak ya. Kira-kira kalau kita berikan rentang nilai dari 0 sampai 100 ya, kalau tingkat kedisiplinan anak kita ini kira-kira berada pada angka berapa Pak untuk kondisi saat ini? Ya, ini karena mungkin awalnya, jadi selama ini secara menyeluruh mungkin ini atau kita rata-ratakan mungkin KKM yang kita berikan itu ya kisaran 70 sampai 75. Ya, berarti tingkat kedisiplinan anak kita sekitar 70 sampai 75. 70 sampai 75. Artinya belum mencapai angka yang ideal menurut Bapak. Nah, kalau untuk semangat sendiri Bapak memberikan penilaian berapa kira-kira? Dari 0 sampai 100.
Semangatnya pada nilai berapa? Ini Secara mungkin rata-rata. kalau faktor disiplin itu bisa kita relevansikan dengan hasil evaluasi dalam kegiatan atau yang diikuti anak-anak dalam memperoleh prestasi. Nah, ini mungkin tentu di sini kita tidak bisa patok dari faktor nilai kedisiplinan dengan prestasi yang mereka raih. Ini sebenarnya bisa kita tingkatkan. Artinya dari kedisiplinan itu bisa terjadi di bawah, tetapi prestasi anak mungkin selama per semester itu bisa kita ratakan kira-kira di atas 75. Oke, di atas 75. Berarti sekarang Bapak Suryadi punya harapan ya untuk bisa meningkatkan kedisiplinan dan semangat anak ini ya Pak ya. Nah, sekarang kira-kira ada apa rencana Pak Suryadi untuk bisa meningkatkan kedisiplinan dan semangat anak di kelas? Ya. Seperti apa rencana Bapak di pembelajaran nanti? Yang pertama mungkin pemahaman tentang kedisiplinan dalam mengikuti segala aktivitas wajib. Anak-anak itu harus diberikan pemahaman secara detail, karena mungkin faktor yang lain juga bisa menyebabkan anak-anak kurang memahami, terutama dari kakak tingkatnya. Itu bisa kita susun atau bisa kita rencanakan dalam kedisiplinan itu, karena anak kelas 10 ini akan tentu mengikuti dari kakak kelasnya, tetapi kakak kelasnya yang ini mungkin tidak sedetail itu bisa dipahami oleh adik-adiknya. Nah, mungkin dari kesepakatan kita dari komite juga selaku wali dari anak-anak itu tentu juga sangat kita perlukan waktu untuk pertemuan-pertemuan secara rutin. Yang minimal yang kita rencanakan mungkin 1 bulan sekali, sehingga nanti dari rumah sampai ke sekolah mungkin tugas kewajiban dari orang tua itu bisa memantau anaknya di rumah, dan tentunya akan kalau itu sudah bisa dilatih dari rumah oleh orang tuanya tentang kedisiplinannya, mungkin nanti di sekolah tinggal kita sama guru nanti merumuskan bagaimana cara mengaktifkan atau cara mendisiplinkan siswa selanjutnya. Itu. Oke. Kemudian untuk meningkatkan semangatnya sendiri, mungkin ada strategi dari Pak Suryadi yang akan dilakukan di pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajarnya. Nah, tentu itu kalau sudah anak-anak bisa mengikuti disiplin belajar secara menyeluruh, mungkin di sini banyak strategi atau model pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin salah satunya perlengkapan dan fasilitas dalam kegiatan belajar itu mungkin secara rutin atau mungkin beberapa materi itu sangat kita butuhkan, sehingga dalam kegiatan belajar itu anak-anak bisa menumbuhkan semangat. Kemudian yang tentunya juga model pembelajaran tidak terlalu monoton yang kita lakukan. Nah, mungkin nanti artinya dalam dinamika kegiatan belajar itu sehingga tidak merasa membosankan anak. Nah, kemudian yang kedua, tentu mungkin khususnya kita di eksak itu fasilitas laboratorium untuk mengajak anak untuk memahami fakta itu perlu kita praktikan sebagai bentuk sebuah model yang membantu semangat belajar memahami materi oleh anak-anak itu. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi untuk meningkatkan semangat belajar, Pak Suryadi akan mengimplementasikan model pembelajaran yang menyenangkan ya, yang menarik perhatian murid untuk belajar, yang katakanlah model pembelajaran yang inovatif ya.
Kemudian juga meningkatkan fasilitas laboratorium ya. Mungkin ini butuh kolaborasi dengan sekolah. Kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan sendiri, Pak Suryadi akan menjalin kerjasama dengan wali murid ya. Wali murid. Kemudian memberikan pemahaman secara detail tentang kedisiplinan, atau mungkin dengan membangun kesepakatan dengan murid, Pak ya, di kelas untuk sama-sama berdisiplin ya. Nah, sekarang dari 2 rencana Bapak itu, kira-kira kapan bisa direalisasikan rencana tersebut? Nah, ini karena mengingat kegiatan belajar di semester 2 ini sudah berakhir, nah mungkin akan lebih bagusnya nanti pada semester awal atau semester genap tahun ajaran baru itu bisa kita lebih tingkatkan lagi bersama pihak dari internal sekolah dan eksternal sekolah. Dan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa kita lakukan secara mandiri, khususnya dari guru itu sendiri memperingati siswa secara tidak langsung dalam melakukan kegiatan KBM sehari-hari. Oke, Pak, jadi sudah saya tangkap. Jadi Bapak akan menindaklanjuti rencana ini ya, untuk meningkatkan kedisiplinan dan semangat belajar dengan rencana-rencana yang tadi Bapak paparkan, dan akan direalisasikan segera ya dalam pembelajaran, Pak ya. Nanti mungkin saya akan, kalau boleh izin, saya akan menemani Bapak mungkin di kelas ya, untuk saya juga ingin belajar ya dari Bapak sebagai observer di kelas ya. Mudah-mudahan Bapak berkenan ya. Kira-kira minggu depan bisa Pak ya? Ya, insya Allah itu juga tentunya bagi kita mungkin potensi yang kita miliki masih kurang, itu juga sangat kita perlukan supervisi di kelas. Oke, terima kasih atas kesediaan Bapak mengizinkan saya untuk mendampingi di kelas, karena saya juga ingin belajar ya bersama Bapak. Ya, mari kita sama-sama berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita demi murid-murid kita supaya lebih maju dan berkembang, Pak. Terima kasih Pak Suryadi, percakapan yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Demikian pemirsa percakapan kami dengan Pak Suryadi. Kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu observasi di kelas. Kemudian nanti terakhir adalah refleksi atau pasca observasi dengan Bapak Suryadi. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, silakan mungkin ada sampah-sampah sisa kalian yang kemarin, silakan dibersihkan ya. Kerjanya semua. Ya, silakan. Satu orang silakan dibuang di luar ya. Kumpulkan. Ya. Yang itu lingkungan belajar itu tidak boleh ada yang kotor ya, karena itu bisa mengganggu aktivitas kalian ya. Usahakan, karena kita di sini adalah belajar, dalam kegiatan proses belajar itu tentu suasana yang bersih itu sangat ya. Nah, kemudian ada yang sakit, ada yang ngantuk, silakan. Kalau yang ngantuk, cuci mukanya dulu sebelum kita mulai. Silakan ya. Sudah siap semua? Siap. Nah, waktu kita akan diskusi kurang lebih 25 menit. Nanti diskusi lagi kita pakai tanya jawab sekitar 10 menit ya. Sudah anak-anak semuanya sehat semua? Sehat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perhitungan kimia dalam reaksi kimia ya. Nah, tentu di bab ini kita akan diskusi. Nanti kalian bisa
membagi kelompok. Jadi jumlah kalian berapa? 36 ya? 33. Nah, nanti itu bisa dijadikan kelompok 5 atau 6 kelompok ya. Nah kemudian sebelumnya perhitungan kimia pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang persamaan reaksi kimia ya. Nah, sekarang beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini adalah yang pertama apa? Persamaan reaksi kimia. Kedua, penyederhanaan reaksi dan konsep mol ya. Nah itu nanti di LKS yang sudah Pak Guru bagikan, kalian di sana beberapa indikator nanti kita diskusikan ya. Yang pertama tentu mengenai persamaan reaksi, kemudian nanti selanjutnya di kelompok yang selanjutnya nanti penyetaraan reaksi dan konsep mol. Nah karena ini kita akan bagi kelompok jadi 6 bagian. Kelompok yang pertama silahkan digabung ya dengan kelompok yang pertama ya. Ya, saya keluar di YouTube. Kita diskusi ya. Nah mungkin di sana ada beberapa indikator yang mungkin kalian diskusikan nanti. Mungkin dalam pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama diskusikan ya. Nah kemudian yang sudah Pak Guru berikan tugasnya silahkan dikerjakan kelompok di rumah ya. Nah mungkin besok kita akan bahas kembali lagi ya. Tadi tugasnya menyetarakan reaksi, kemudian menghitung mol dalam persamaan reaksi itu ya. Silakan dibuka halaman 34 tentang tugas formatifnya di sana di LKS-nya. Nanti kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kira-kira siap dikerjakan nanti di rumah? Siap. Ya, karena waktunya sudah selesai, maka untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang perhitungan kimia dalam persamaan reaksi yang kompleks. Ya, mungkin itu dari Pak Guru. Ya, sekarang saatnya kita ganti pelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Saifuddin Ansori, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Aikmal. Sore ini saya bersama Pak Suryadi ya. Kami akan melakukan percakapan terkait dengan observasi kelas yang sudah dilakukan tadi pagi di kelas 10G Pak Suryadi ya, dengan pelajaran kimia. Tadi materinya apa Pak Suryadi tadi? Itu tentang persamaan reaksi dan perhitungan kimia. Persamaan reaksi dan perhitungan kimia ya. Gimana perasaan Pak Suryadi tadi waktu mengajar ya? Boleh tahu seperti apa perasaannya, apakah perasaannya senang atau bagaimana Pak Suryadi? Ya, dari evaluasi yang sudah kita lakukan kegiatan KBM sebelumnya, mencoba menggunakan salah satu model pembelajaran, saya lihat interaktif siswa itu sangat menyenangkan, ya. Menyenangkan gitu ya. Menyenangkan. Jadi menyenangkannya itu perasaan muridnya Pak ya. Kalau perasaannya Pak Suryadi sendiri bagaimana? Ya, tentu dari interaksi siswa itu mungkin kita lihat siswa juga aktif, berarti dia senang mengikuti kegiatan KBM. Dengan keaktifan siswa aktif dalam mengikuti kegiatan KBM yang tadi, yang membahas khususnya tentang
perhitungan kimia dalam persamaan reaksi itu cukup interaktif, berarti guru dan siswa sama-sama senang. Sama-sama senang. Senang. Nah, itulah yang kira-kira kita harapkan sebagai guru, Pak Suryadi, mungkin seperti itu, Pak ya. Jadi siswa senang, kita juga guru tentu senang ya. Nah, sesuai dengan perencanaan yang sudah kita lakukan di praobservasi, jadi fokus pengembangan Pak Suryadi ini dalam KBM itu kan yang saya catat kemarin itu, yang pertama adalah Bapak akan menerapkan kesepakatan kelas ya, kurang lebih seperti itu. Ini tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan murid ya. Tadi waktu observasi saya melihat kegiatan tersebut itu sudah dilakukan oleh Pak Suryadi. Pak Suryadi mengarahkan murid-murid untuk membersihkan kelas terlebih dahulu ya, sebelum kegiatan dilanjutkan pada saat pendahuluan. Kemudian Pak Suryadi juga membuat kesepakatan-kesepakatan kepada siswa bagaimana mereka disiplin selama KBM, yang fokus memperhatikan. Pak Suryadi saya lihat ya pada saat pembuatan kesepakatan kelasnya seperti itu. Ya, tentunya di sini dalam kegiatan KBM dengan model-model yang sudah kita coba praktikan di kelas. Jadi mungkin tentu sarana-sarana itu sangat mendukung dalam kegiatan belajar, terutama kebersihan lingkungan. Nah, ya, karena di seputar lingkungan kegiatan tempat anak-anak mengikuti kegiatan KBM itu, kelas yang bersih, kelas yang lengkap itu salah satunya alternatif kita untuk mendukung anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar secara disiplin. Membersihkan kelas misalnya itu adalah meningkatkan kedisiplinan, bagaimana sifat kegotong royongan dan kerjasama anak-anak itu nanti. Iya, gotong royong ya. Jadi menurut Pak Suryadi gotong royongnya sudah mulai tumbuh ya. Tadi Pak Suryadi sudah berusaha mengarahkan mereka. Kemudian pada saat praobservasi kita juga bersama Pak Suryadi merencanakan untuk menggunakan model pembelajaran kooperatif ya. Nah, jadi salah satu yang saya pantau tadi itu Pak Suryadi dalam membuat kelompoknya itu dengan menyusun konstelasi kelompoknya itu secara heterogen ya, susunan kelompoknya itu secara heterogen. Saya lihat jadi sudah, menurut saya bagus sekali. Jadi siswa sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan ya. Tadi saya lihat ada yang siswa yang kategori kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kira-kira tujuannya menurut Pak Suryadi sendiri apa? Maksud dan tujuan kelompok heterogen itu? Dalam pembentukan kelompok untuk diskusi anak-anak dalam menerapkan model belajar itu, di sini tentunya anak-anak dibentuk kelompoknya secara heterogen. Jadi ini supaya interaksi nanti saat diskusi itu bisa dijalankan, dan kemudian anak-anak yang mungkin nanti yang potensinya rendah atau pengetahuannya rendah itu nanti tidak terasa terpojokkan gitu ya. Nah, kemudian anak-anak yang punya juga kemampuan yang lebih tinggi, artinya bisa mendampingi anak-anak, dan itu di setiap kelompok tentunya nanti dia bisa memimpin diskusi dengan teman-temannya yang lain. Nah, mungkin tentunya juga anak-anak yang punya kemampuan yang sedang, itu nanti interaksinya menghubungkan antara siswa-siswa yang kemampuannya tinggi dengan yang rendah, itu bisa kerjasama. Nah, itu yang kerjasama ini yang kita sangat harapkan. Berarti kolaborasi yang terbangun antar murid ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kelompoknya homogen ya, kelompok siswa yang kemampuan tinggi saja, nanti kasihan yang kelompok rendahnya ya. Jadi mereka akan ketinggalan jauh dari kelompok yang pemahamannya lebih tinggi. Dengan adanya heterogen, konstelasi yang heterogen kelompok itu, maka akan dimungkinkan siswa-siswa yang kemampuan tinggi akan mengajari
rekan-rekannya yang kemampuannya masih kurang ya. kurang. Nah, sehingga akan terjadi interaksi tutor sebaya di sana. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Jadi akan positif ya hasilnya untuk